Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan review sedikit mengenai MG ZS. Ini merupakan tipe tertingginya, varian Magnify. Di sini kita lihat bagian depan ya. Bagian depan dia lampu sudah proyektor. Kita lihat detailnya ya. Lampu sudah proyektor. Di bawah sini ada LED, ada berlian-berlian seperti berlian. Terus di sini ada DRL, ada lampu sen, dan di bawah juga ada fog lamp. Nah, ini tampang depannya. Di bawah logo juga ada kamera 360. Nah, kemudian kita lihat bagian mesin. Bagian mesin dia menggunakan mesin 1500 cc non turbo dengan tenaga 114 PS atau 112 horsepower dan torsi 140 Nm. Di sini sudah ada ABS-nya juga. Kemudian di sini sudah ada peredam juga. Wiper, untuk wiper frameless ya. Frameless. Kemudian dia menggunakan transmisi CVT. Ruang mesin juga sudah dicat. Nah, bodi lumayan tebal ya untuk sekelasnya. Kemudian kita lihat ke bagian samping. Bagian samping dia menggunakan velg ring 17 dengan profil ban 21555 ring 17. Kemudian depan sudah cakram baut 5. Kemudian di samping ada kamera 360 juga untuk bagian sampingnya, ada sandy spion, ada list silver di bagian mudguard bawahnya, di bagian samping ya, set body molding ya. Kemudian di sini untuk keylessnya, untuk di sini ada aksen chrome juga. Di atas ada roof rail yang cukup kokoh. Kita lihat interior. Interior untuk tipe Magnify ini dia sudah lapis kulit, termasuk di door trim, di sandaran tangan, di atasnya hard plastik. Ini untuk penguncian kaca jendela, kuncian jendela. Kemudian ini untuk power window biasa. Kemudian untuk penguncian pintu. Di sini ada speaker bawaan dari MG-nya sendiri. Kita lihat interior ya. Ini kondisi mesin sudah hidup. Kita coba start ya, kondisi mesin mati ya. Oke. Oke. Di sini untuk tipe Magnify dia sudah full digital ya, MID-nya. Di bagian tengah itu ada tampilan untuk jarak yang sudah ditempuh sekarang. Yang 30 ini itu merupakan batas kecepatan yang nanti kalau misalnya udah mencapai 30, gasnya akan ditahan. Kalau kita injak gasnya lebih dalam, dia akan naikkan kecepatan seperti biasa. Kemudian di sini ada informasi berkendara, ada current journey atau jarak yang sudah tempuh sekarang. Kemudian ada total. Kemudian ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Kemudian ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Kemudian ada kondisi aki, tegangan aki. Dan kembali lagi ke tampilan awal untuk muncul kendaraannya. Kemudian sampingnya ada tingkat brightness-nya, tingkat kecerahan MID-nya. Ada untuk peringatan kecepatan maksimal di berapa kita setting. Kita setting 100 km/jam contohnya ya. Kemudian interval service, ini service berikutnya di 10.000 km. Kemudian peringatan kalau misalnya di sini ada pintu terbuka, nanti dia akan ada indikator seperti ini. Dia di masing-masing pintu ya.
Kemudian kembali lagi ke informasi berkendara, informasi kendaraan. Nah, di sini untuk dial speedometernya dia berlawanan arah antara kecepatan dengan RPM seperti itu. Di kanan suhu mesin, di kiri itu indikator bahan bakar. Untuk setir seperti ini tampilannya. Dia flat bottom. Yang di sebelah kanan ini untuk pengaturan MID tadi, dan ini untuk tombol favorit. Kemudian di sini untuk tombol audio. Misalnya kita mau ganti audio seperti itu, atau untuk naik turunkan volume seperti itu, atau kita mau ganti saluran radio atau lainnya. Nah, kemudian tipe Magnify ini dia punya 6 airbag, 2 di bagian depan, 2 di bagian jok di sini, dan 2 lagi di pilar masing-masing kiri kanan. Nah, untuk kisi AC ini model turbin ya. Di sini juga ada pengaturan untuk kaca spion lipat, untuk lipat elektrik, dan dia juga kalau kita kunci akan secara otomatis menutup, dan pengaturan ketinggian lampu. Di sini bahannya sudah lapis kulit soft touch untuk di tipe Magnify ini. Kemudian di bagian head unit di sini ada menu utamanya, ada menu radio, tampilan AM FM, musik kalau ada musik lainnya, atau pengaturan equalizer, pengaturan tingkat kekerasan volume di sini, kemudian pengaturan equalizernya, kemudian arah suaranya, apakah kita cuma pengen di bagian belakang atau di bagian tengah suaranya. Ini virtual subwoofer ya. Kemudian kita kembali lagi ke home. Dia shortcutnya ada di bawah ya. Shortcutnya ada di bawah. Ada shortcut home, volume selain di setir. Ada shortcut untuk on off AC. Ini menu AC-nya ada seperti biasa, arah semburan, dan dia juga sudah dilengkapi dengan purifier 2,5 kerapatannya. Kemudian untuk pengaturan kecepatan kipas bisa dari sini, atau bisa langsung dari head unitnya atau touchscreen-nya. Kemudian untuk pengaturan suhu juga sama, bisa langsung dari shortcut-nya. Tombol start stop sebelah kiri ya. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Ini car ini untuk pengaturan kendaraan, baik itu untuk follow me home. Nanti kalau misalnya kita keluar, dia akan secara otomatis find my car, cuma suara dan klakson, atau cuma lampu aja. Klakson dan lampu hazard ya. Kemudian ini untuk pengaturan tombol favorit yang ada di setir tadi ya. Tombol favorit yang ini itu pengaturannya dari head unit. Kita mau untuk smartphone kah, atau menu home, atau untuk menu kendaraan. Tuh. Kemudian driving and maintenance, ada mode setir ya. Jadi setirnya itu bisa diatur tingkat beratnya, bisa urban paling ringan, normal, dynamic paling berat. Kemudian ada pengaturan head unit untuk kembali ke pengaturan pabrik. Kita kembali lagi. Ini ada pengaturan AC tadi. Kemudian ada untuk pengaturan telepon, koneksi Bluetooth kalau Bluetoothnya udah terhubung. Kemudian untuk sinkronisasi kontak, kalau misalnya nanti kita mau pada saat ada yang nelpon akan muncul nomor di bagian MID seperti itu. Kemudian kita di sini kembali lagi ke untuk voice comment ya. Nah, ini belum di reset ya. Kemudian pengaturan ini suara tadi.
kemudian pengaturan adaptif volume lain sebagainya, pengaturan equalizer, pengaturan suara, pengaturan waktu dan tanggal, koneksi Bluetooth, display bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, mode ininya, mode backlightnya, mau ikutin auto, nanti kalau auto dia akan mengikutin pencahayaan. Kalau misalnya tiba-tiba terang, dia nanti akan gelapkan sendiri. Sistem, nah ini untuk update sistemnya ya. Oke, kemudian untuk kamera 360 tampilannya seperti ini. Dia bisa tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi seperti ini. Nah, dia juga punya garis bantu nih. Kalau misalnya kita mau belok, dia akan garisnya ngikutin putaran setir seperti itu. Ya, untuk pengaturan di sini ada bisa diaktifkan juga ininya, indikator garisnya. Kemudian juga bisa ditampilkan juga pada saat kecepatan rendah kalau kita mau belok. Nah, kemudian ini di bawah ada 2 power outlet berbentuk USB, satu untuk head unit, satu untuk power outlet, kemudian satu lagi berbentuk bulat. Kemudian transmisi di sini dia CVT dengan mode simulasi mode manual 8 speed. Nah, di sini juga ada namanya hill descent control untuk mengatur kalau kita mau turunan, dia nanti akan atur kecepatan sendiri. Untuk mematikan stability control, untuk shortcut kamera 360 tadi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk shift lock ya, yang bolong ini. Kemudian dia juga punya rem parkir elektrik dan auto hold. Di sini ada cup holder, bisa ada 3 mode pengaturan ya. Ada seperti ini, kita buka seperti ini, atau kita buka full, dia nanti akan jadi tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga yang lumayan. Jok sudah kulit dengan bahan berwarna coklat dan biru abu-abu tua. Ini seperti mobil-mobil klasik, mobil Inggris klasik ya. Seat belt seperti biasa, tempat gantungan untuk tangan Kemudian di sini juga ada kaca. Di sini ada untuk on off, indikator on off seat belt ya, seat belt penumpang sebelah kiri. Kaca DNX manual. Kemudian untuk pengaturan sunroof, dia untuk buka tutup tirai manual seperti ini. Ini panoramik ya. Dia bisa, tirainya bisa full sampai belakang, dan sunroofnya bisa juga hampir setengah dari panoramiknya. Nah, ini untuk tombol-tombolnya. Tutup lagi ya. Ini untuk pengaturan lampu sudah LED. Kemudian di sini di bagian driver juga ada kaca ya. Juga ada kaca. Nah, di sini juga ada USB satu lagi kalau misalnya kita mau pasang dashcam. Oke, itu untuk bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Sorry, maaf ada ketinggalan. Nah, ini untuk tuas-tuasnya. Di sebelah kiri itu tuas lampu sen, termasuk lampu sudah auto. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Kemudian ada cruise control. Nah, untuk aktifkan fitur tadi yang misalnya kita mau kecepatan berapa, kita cukup tekan ke bawah, tekan tombol yang di ujung ini. Nanti dia akan berwarna hijau dalam mode aktif. Di sini 30, kita bisa naikkan 35 dan seterusnya. Nah, terus untuk cruise control kita cukup tarik ke atas untuk aktifkan. Ini harus dalam kondisi jalan ya, baru bisa aktif. Seperti itu. Ini kalau tanda kuning itu cruise controlnya udah mode standby.
Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan untuk wiper sudah auto juga. Ada wiper depan, wiper belakang seperti biasa. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk jok driver, dia sudah elektrik 6 arah, bisa rebah tegak, bisa maju mundur, dan naik turun seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di belakang dia ada tempat penyimpanan juga untuk di belakang driver. Di sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah USB untuk pengecasan. Kemudian ada pegangan di sini ya. Kemudian jok sudah Isofix, seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang belakang, termasuk juga headrest bisa diatur ketinggiannya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang lagi. Di sini untuk belakang sudah rem cakram dengan profil ban 215 55 ring 17. Kita lanjut ke belakang. Kita hidupin lampu-lampu dulu ya. Lampu-lampu ini mungkin belum nggak terlalu kelihatan. Di sini sudah ada 3D-nya. Jadi ini lampu senja. Kemudian lampu sen, lampu mundur, dan di bawah sini juga ada fog lamp belakang. Muffler di dalam, ini aksennya aja di bagian belakang. Terus di belakang juga ada defogger dan ada head mount stop lamp, antena street view ya. Ada wiper belakang juga. Untuk handle-nya ini dia terintegrasi dengan logo. Jadi kita tekan logonya, langsung buka untuk bagasi. Bagasinya ada 2 pengaturan ketinggian. Ini yang paling rendah. Kalau kita mau tinggikan, tinggal diangkat seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia akan rata lantai nanti pada saat kita lipat jok bagian baris kedua. Di sini ada separator, jadi barang-barang bawaan akan lebih aman. Ada ban serep. Ban serepnya space saver ya, ada tempat penyimpanan toolkit juga. Ada tempat penyimpanan tambahan di samping-samping. Kemudian ada lampu bagasi. Lanjut. Lampu plat nomor, ada 3 titik sensor parkir ya. 3 titik sensor parkir. Emblem Brake Dynamic. Kemudian kita coba lipat jok baris kedua. Nah, lipatan baris kedua dia bisa rata lantai ya. Jadi kalau kita bawa barang yang cukup banyak, bisa lipat porsi 40, porsi 60. Kemudian kita ini layout dari sisi penumpang depan. Itu secara keseluruhan review dari MG ZS tipe Magnify atau tipe tertingginya. Terima kasih telah menonton.